Hai beautiful soul, welcome back to my channel. Apa kabar kalian? Saya doakan kalian semua selalu sehat, bahagia dalam cinta, dan berkelimpahan di dalam materi. Oke guys, thank you so much ya buat kalian yang sudah subscribe. Dan bagi yang belum, tolong di subscribe. Jangan lupa like, comment, and share. Thank you guys. Oke guys, seperti biasa kali ini juga saya akan general reading. General reading ini sifatnya umum, so akan menarik dan menyerap banyak energi orang. Energi bisa vice versa, terbolak-balik, timeless untuk waktunya, maju mundur. Mungkin ada yang sudah mengalami, ada yang sedang mengalami, bahkan ada yang baru akan mengalami di waktu yang akan datang. Oke guys, so jika kalian merasa resonate berarti energi kalian ada tertarik dan terserap di sini. Dan jika kalian merasa energinya tidak tertarik dan terserap di sini, tolong jangan paksakan. Oke? Ambil yang resonate, yang sesuai dengan situasinya kalian. Oke guys. Dan bagi kalian yang mau personal reading, silahkan lihat kontaknya ada di description. Thank you. Untuk readingan kali ini saya akan readingkan dengan tema penyesalan terdalam dari lubuk hatinya. Wow, kira-kira apa saja penyesalannya ya? So kita akan lihat sama-sama. Saya akan deep readingkan untuk kalian. Oke guys, semoga ini adalah readingan yang bisa membuat kalian semakin bersemangat dalam membuild sebuah relationship ya. Bukan berarti kita kalau ingin tahu penyesalannya si dia terus kita bahagia ya, wah enak rasain lo, jangan gitu ya kan. Kita mau melihat keadaan dia, penyesalannya sampai mana, seperti itu. Terus kita nanti kalau ada rekonsiliasi kita kasih maaf. Nah seperti itu guys, itu namanya sama-sama bertumbuh. Saya akan tarik energi pasangan kalian ya guys. Oke guys, ini dia penyesalan terdalam dari lubuk hatinya. Saya akan tarik energi pasangan kalian. Sorry. Oke, thank you. Wow, page of emotion. Kalau saya lihat, ya sebagian dari kalian memang ini adalah cerita cinta baru, ya termasuk baru ya, mungkin baru-barunya mungkin biasa kamu menjalin hubungan sampai 5 tahunan, puluhan tahun. Nah sekarang menjalin hubungan dengan dia sekitar baru PDKT 1 tahun, 2 tahun, seperti itu ya. Ya baru, orangnya baru, seperti itu. Ada kebahagiaan baru dan ada cinta ya antara kamu dan dia. Energi cinta is not joking, as of emotion ya. Hubungan kisah baru yang penuh cinta kasih. Keren guys. Kita akan lihat lebih deep lagi. Wow, ada two of materials ya, tetapi sebagian dari kalian sayangnya hubungan ini adalah hubungan yang masih dalam kebimbangan ya. Bisa karena dua pilihan, bisa karena memang ada perbedaan seperti itu ya. Bisa perbedaan pandangan atau perbedaan secara status, perbedaan secara religi. Jadi masih perlu untuk menyeimbangkan, mensinkronisasikan, seperti itu. Oke. Wow, oke, thank you. Di sini ada Seek of Inspiration. Sebetulnya dua-duanya merasa berkemenangan. Kamu merasa menang mendapatkan dia, dia pun merasa menang, seperti itu. Tuh, ada energi survive and never give up. Jadi ya kalau saya lihat dia orangnya sebetulnya ingin mempertahankan kamu ya, dan maju terus. Bahkan selama ini effortnya dia seperti itu ya, mempertahankan dan
maju terus, yang memperjuangkan seperti itu. Wow, Queen of Material. Ini energi pasangan kalian ya. Kalau saya lihat orang yang sangat memprioritaskan kesuksesan, guys. Oke. Kita akan lihat lebih deep lagi. I think one more card. Wow. Di sini ada The Hierophant. Cukup dewasa, religius. Ya, kalau saya lihat sudah mantap sih kepribadiannya. Bahkan ada kalian yang terkoneksi secara spiritualis. Wow. Baru dicakap kepribadiannya sangat cantik tuh. Shining dari dalam hati ya kan. Betul-betul penyayang, perhatian, memang baik hati, orangnya baik hati, religius, mapan. Waduh, paket komplit guys. Saya akan shufflekan untuk kondisi hubungan kalian saat ini. Wow, oke. Kondisinya ada survive, energi pertahanan sih ya. Pokoknya sekuat tenaga kalian kerahkan untuk mempertahankan hubungan ini kalau saya lihat. Karena apa? Vibrasinya luar biasa. Kalian memiliki koneksi batin yang sangat kuat. Tetapi saat ini ada sebagian dari kalian, sebagian, tidak semua. Saya harapkan tidak semua, dan yang sedang di fase ini segera ada rekonsiliasi situasi ya. Five of Inspiration, ada sebagian dari kalian yang sedang berselisih pendapat atau mungkin sedang tidak baik-baik saja dengan komunikasi itu, sampai dia atau mungkin kaliannya butuh healing, butuh waktu untuk menyendiri ya. Tuh, ada yang betul-betul stuck, nggak mau komunikasi dulu ya. Oke, kita akan lihat lebih deep. Wow, ada yang marah guys ya. Jadi situasi, kalau aku lihat mungkin kalian terlalu expecting ya, terlalu besar ekspektasinya untuk hubungan ini bagaimana melaju pesat dalam perkembangan lebih harmonis seperti itu. Tapi pada kenyataannya ya harus melalui banyak proses ya. Cara relationship bertumbuh itu berbeda-beda. Ada yang dari start relationship kalian mengalami hal yang bertumbuhnya melalui hal-hal romantis, harmonis. Ada yang begitu masuk relationship langsung berproses atau bertumbuh ya, berkembangnya energi itu langsung bergaduh dulu ya, berantem. Ada yang seperti itu ya. Karena setiap pasangan itu pasti akan beda story. Juga orang yang menjalani akan beda elemennya masing-masing kan seperti itu. Oke. Sorry. Kalau saya lihat dari energinya sih, ada sebagian dari kalian yang betul-betul berada di penjajakan ya, sekitar yang saya bilang tadi ya, masih di bawah 1 tahun atau di bawah 2 tahun. Sorry. Oke guys, sorry guys, iklan. Kita lanjut lagi. Ya, masih di bawah 1 tahun atau 2 tahun. Dan dalam proses ya, biasa kalau 1 tahun, 2 tahun masih romantis itu masih mending. Terkadang ada juga yang 3 bulan langsung kalian masuk ke session silent treatment, atau pokoknya ada tower moment seperti itu ya. Kalau yang 2 tahun kalian baru terasa, oh ternyata kok begini perubahannya gitu ya. Nah, kalau saya lihat kebanyakan dari kalian itu menuntut effort dari dia ya, begging. Intinya kamu nggak tahu kan apa yang dia hadapi di sana, apalagi untuk yang berada di dua pilihan ya, berarti otomatis dia sudah punya pasangan ataupun kamunya, seperti itu. Jadi ya terkadang yang bikin kalian konflik itu karena
nggak satu pemikiran, ya. Namanya hubungan sedang penjajakan. Yang dia hadapi di sana berbeda dengan kamu hadapi. Kecuali sudah rumah tangga, everyday itu ada di depan mata. Challenge buat kalian berdua, tinggal bagaimana bergandeng tangan, kan seperti itu. Tapi kalau masih penjajakan, kalau masih pacaran, sudah pasti daily life-nya kalian itu berbeda. Yang dia hadapi di sana dan kamu hadapi di sini itu berbeda. Nah, seringkali kalau sudah relationship masih berpacaran, bertumbuh bersama, terkadang laki-laki itu akan betul-betul menjalankan sebagai apa kodratnya. Laki-laki kan makhluk logika, ya. Otomatis dia setelah relationship dia akan fokus dengan hal-hal materi. Dan perempuan masih berharap dia memiliki waktu, ya. Jadi ada ekspektasi yang berbeda-beda di dalam hubungan. Makanya perlu untuk mengenali pasangan itu seperti itu, guys. Ya, memang mungkin ada ya beberapa pasangan laki-laki yang sampai puluhan tahun pun masih bucin. Karena apa? Karena dia menjaga kadar bagaimana cara ekspresikan cinta dengan pasangan. Ada pasti yang seperti itu. Dari awal bucin sampai menikah, sampai punya anak bucin terus. Tetapi yang dalam perubahannya dia, berarti ini orang yang strong juga. Dalam perubahannya dia, laki-laki ini dia hanya berubah menjadi hard worker man gitu. Bisa seperti itu. Karena pasti seimbang sih, ya. Hidup itu harus seimbang dalam kepribadian kita, dalam kepribadiannya dia. Ya dia harus seimbang. Kalau dia bisa menjaga quality bagaimana cara mengekspresikan cintanya ke kamu, berarti dia orang yang sudah sangat strong di dalam materi. Karena seimbang, ya. Bagaimana dia mengeapkan antara energi cinta dan materi itu tetap sejajar. Dia tetap menjaga quality energi cinta tetap di situ, tetapi dia berusaha menaikkan energi karir supaya, karena dia kerja keras. Nah, bisa seperti itu, ada. Tapi kalau aku lihat sih 1001 kayaknya. Tapi tergantung partnernya, tergantung kamunya, bisa seperti itu. Karena terkadang kalau kalian perempuannya nih, itu justru kita itu seperti wadahnya. Wadah magnetnya itu, energinya melalui diri kita, bagaimana kita damai menghadapi masalah, menyikapi situasi. Nah, terkadang bisa mengontrol energi pasangan atau suami, seperti itu, guys. Oke. Sorry, saya akan shufflekan. Ya, kita akan lanjut. Masih ada 2 card. It's not joking. Wow, happiness. Kalau saya lihat ya ini agak memang sabar, guys. Ada kesabaran, ada kekuatan cinta. Energinya memang kalau saya lihat membuat kalian moodian. Terkadang butuh menghindar, terkadang rindu berat, terkadang emotion, terkadang memutuskan untuk meninggalkan hubungan. Seperti itu cara energi bekerja, ya. Karena apa? Karena kalau yang naik itu jiwa, ya. Jadi melalui koneksi hubungan, cinta kasih, asmara, itu betul-betul akan membentuk jiwanya kalian lebih dewasa, lebih religius, lebih mapan dalam materi. Kenapa materi itu penting? Ya karena kita mau menyayangi orang yang kita cintai juga pakai materi. Kita mau beramal juga pakai materi, seperti itu. Jadi harus imbang. Kalau saya lihat, ya Tuhan alam semesta pasti memberikan kita challenge, pelajaran supaya kita itu bertumbuh dalam jiwa. Kalau jiwa sudah pasti harus ada kenaikan terus. Tetapi kalau secara hubungan up and down, seperti itu, guys. Ya, kemudian kadang-kadang kalian merasa lagi seneng banget deh gitu, ya. Kadang-kadang sebel banget deh inget dia gitu.
ya, kadang-kadang sedih, kadang-kadang nggak mau, malas lagi komunikasi sama dia, kadang-kadang setiap hari bucin. Nah, itulah energi guys, cara energi bekerja. Oke, so saya akan shufflekan dari Love Oracle apa yang sebenarnya terjadi dalam koneksinya kalian. Oke, thank you. Wow, unconditionally love, ya, cinta tanpa syarat, ada ketulusan loh di antara kalian, ya. To the next phase, relationship evolving to the next phase, ya. On off, wow, it's not joking. Ada third party, memang ada dua pilihan, jadi ini yang sering menjadi kendala, apalagi kalian nih yang dalam hubungan bersegi-segi. Kamu punya pasangan, dia punya pasangan, terus tapi kalian punya perasaan berambisi saling memiliki. Nah, ini yang sering terjadi karena ini betul-betul sudah complicated situation. Energi juga bekerjanya saling trigger. Oke. Ketika kalian mungkin sudah punya pasangan, ya katakan kalian sudah punya suami atau punya istri gitu. Dia pun sama posisinya, ya. Dan kalian tetap menginginkan dia ada waktu untuk kamu, ya. Terus sekarang gini, ya dia pasti bingung kali bagaimana akan effort waktu untuk kamu. Kalau kamu juga ada yang punya, dia pun ada yang punya. Secara otomatis energi dari pasangan komitmennya kalian masing-masing itu ada membackup kalian seperti itu. Kecuali misalnya dua-duanya itu sama-sama punya pasangan tapi dalam proses perceraian atau dalam proses yang memang sudah sedang tidak baik-baik saja. Nah, begitu masuk, misalnya kalian memiliki kekuatan cinta yang luar biasa. Nah, itu beda lagi. Berarti kalian sudah fokus, komit. Pasti energi pasangan yang lalu, ya masa lalunya dia dan masa lalunya kamu akan redup dengan sendirinya kalau memang kalian ditakdirkan untuk berjodoh. Dan itu pun tergantung effort, ya. Dan masih harus ada ya perjuangan, ya, karena membersihkan energi itu bukan hal yang mudah. Terkadang butuh waktu ya guys, apalagi yang betul-betul kalian masih sama-sama punya pasangan. Sudah otomatis terkadang kalau nggak hati-hati bisa menjadi toksik, ya. Kamu cemburu dengan dia punya pasangan, memang dia nggak bisa cemburu kamu punya pasangan. Nah, seperti itu, ya. Jadi di sini jiwa kita bisa bertumbuh melalui koneksi asmara yang tidak mudah, ya, ada meaningnya. Karena apa? Karena Tuhan mau di kehidupan selanjutnya kalau kita sudah paham, ya, supaya kita itu lebih strong dalam relationship, ketemu yang betul-betul fokus dan memprioritaskan. Anda sekarang misalnya dia udah punya pasangan, kamu udah punya pasangan, terjalinlah hubungan, kan perselingkuhan itu ya. Tetapi terkadang Tuhan memang pakai seperti itu. Karena apa? Karena mungkin rumah tangganya dia biasa-biasa aja, kurang hot, kurang passion, kurang gairah dalam saling menyayangi, kurang ada passion, intinya seperti itu. Begitu juga dengan kamu. Nah, di sini Tuhan alam semesta sudah mulai memberikan challenge, ya, supaya apa? Ke depan kamu harus betul-betul namanya cinta kita. Tuhan aja gak mau kok kalau hanya kita menyembah setengah hati. Enak gak disembah setengah hati? Pasti Tuhan gak suka, tetapi kita harus sepenuh hati. Nah, begitu juga dengan manusia. Saat kita mencintai pasangan, kamu cinta dia gak? Cinta, tetapi masih bisa lirik sana lirik sini, ya pastinya. Atau enggak cinta tetapi dia selalu ego, nggak mau ngalah, atau nggak ada effort membahagiakan pasangan, ya pasti akan punya pasangan diuji dengan godaan di luar seperti itu. Supaya apa? Supaya merasa bahwa oh ternyata dia berharga buat aku. Nah, seperti itu. Sekalipun mungkin dia bermasalah dengan pasangan, kamu bermasalah dengan pasangan, setelah kalian kenal, ya, menjalin kisah, ternyata masih terbaik pasangan aku yang resmi gitu. Begitu juga dengan dia. Jadi kalian harus saling memaafkan.
Itu meaningnya berarti kehadiran kalian untuk saling menguatkan. Gak ada yang sia-sia di dalam hidup ini. Bahkan hal yang kelihatannya manusia itu buruk, itu ada pesan dari Tuhan dan alam semesta. Dari hal keburukan, misalnya aku sudah memiliki pasangan kok masih selingkuh sama dia, aku nih bodoh gitu. Terkadang seperti itu ya kan. Nah di situ jangan menyalahkan diri, jangan sesali. Kalau memang kalian sudah tersadar yang terbaik adalah pasangan resmi, ya sudah, maafkan dia dan ambil energi yang kamu cinta mula-mula dengan selingkuhan itu, ambil untuk mencintai pasangan atau suami, ya pasangan resmi seperti itu. Dan berarti kalau kalian sudah saling menyadari, ternyata ini kalau ceritanya begini ya, yang terbaik adalah pasangannya dan kamu juga merasa yang terbaik pasangan kamu, ya kan. Nah, kalian menyadari setelah itu ada fase di mana kalian akan lebih hot. Nah, akan lebih punya passion di dalam hubungan. Hubungan suami istri lebih romantis, hubungan berpacaran mungkin lebih serius, nggak mau kehilangan lagi. Nah, di sini fungsinya. Kenapa terkadang ada cinta segitiga, ada cinta segi empat. Ya beda-beda tentunya hasilnya dalam setiap kisah cinta. Ya, ada yang memang Tuhan jodohkan dengan misalnya orang ketiga, ya orang yang lama, kehadiran orang ketiga untuk menyelamatkan kehidupannya supaya dia cepat move on dari atau melepaskan pasangan sebelumnya, karena mungkin memang sudah tidak bisa diselamatkan, bisa seperti itu ya. Ada juga yang kehadiran orang ketiga adalah orang ketiga hadir hanya untuk memberi pelajaran atau menguatkan sebuah hubungan rumah tangga atau hubungan pacarannya kalian, bisa seperti itu. Setiap orang akan memiliki hasil yang berbeda karena setiap orang memiliki challenge-nya yang berbeda-beda. Kebutuhan setiap relationship itu berbeda-beda. Tetapi Tuhan dan alam semesta itu sangat paham. Ya, orangnya juga paham kalau memiliki kesadaran. Sebetulnya seperti itu, ya. Nah, disinilah peran seperti tarot reader, spiritualis, atau mungkin bahkan ada yang paranormal seperti itu. Ya, karena mengasih tahu, kita kan lebih bisa reading ya. Kalau spiritualis kebanyakan kita mereading kalian ataupun klien seperti itu. Tapi kita kawal. Ya bagaimana cara kasih solusinya itu ada di kamu. Kalau spiritualis itu doingnya slow but sure. Beda kalau paranormal itu ya paranormal bisa lakukan dengan instan, dengan mahar yang besar, terus tapi ya hasil tergantung dari karakter sebuah hubungan seperti itu. Terkadang kan orang itu ada yang energinya ekstrim, ada yang energinya slow. Itu tergantung bagaimana, seperti intinya kalau spiritual itu kita ngajarin gitu. Dan itu ilmunya bisa paten karena kita mengawal ya. Misalnya kalian sekarang dalam hubungan, kalian nggak usah personal reading dengan saya juga. Kalau kalian sering menonton video readingan tarot ya, entah di Mustika Tarot atau yang lainnya, lama-lama kepribadian kalian yang shining. Nah, jadi kalian understand cara bagaimana menghandle relationship-nya kalian. Nah, itu juga terapi ya. Tidak usah pergi misalnya kok ke orang pinter dengan itu ambisi ya. Terkadang hasilnya juga gampang cepat naik cepat turun. Tapi kalau solusi spiritual, kita kasih tahu kuncinya ya, ini loh begini terus. Nah, sambil kalian ya semua pakai proses, itu namanya naturally ya. Alam semesta punya proses. Energi Tuhan itu slow but sure ya. Metode-metode spiritual itu kalau kalian tahu cara dia ngasih tahu ya, kita orang ngasih tahu, terus kalian dengarkan caranya, itu fokusnya ke diri kita. Dan itu ilmu paten loh guys. Kalian misalnya gini, misalnya ke orang pintar, ke dukun atau ke paranormal, kalian mungkin
cepet dong saya mau hubungan ini harmonis lagi, seperti itu. Ya mungkin bisa dengan sekejap langsung pasangan kalian bisa harmonis dengan kalian, tapi nanti akan cepat untuk down lagi, up and down, seperti itu, bisa ekstrim. Tetapi kalau solusi spiritual itu kuncinya kita kasih tahu kamu tuh bisa melakukan. Jadi terkadang melalui pembacaan readingan kali ini kalian readingan seperti ini ya, general reading seperti ini, kalian ada terterapi tuh soulnya, jiwanya. Jadi lebih pengertian, oh begitu ya cara menghadapi pasangan. Jadi kita harus introspeksi juga kan, otomatis kalian itu lebih turun egonya, lebih shining, fokus, ya tidak berpikir jelek dengan pasangan. Nah, namanya hubungan itu sudah saling men-trigger. Ketika kamu sudah terkoneksi batin, jiwa dia ada di kamu. Ketika kamu sudah fokus dengan diri kamu, jiwa pasangan kalian itu tahu, kok sekarang dia beda ya, lebih kalem, lebih adem. Nah, nanti termagnet. Itulah jiwa kalian bisa menjadi magnet. Tetapi metode spiritual ini mengajarkan kuncinya, jadi bisa untuk selamanya kalian, ya, karena sesungguhnya setiap manusia bisa menjadi orang pintar. Itu aja, karena kita diciptakan ya mulia dari makhluk lain, intinya seperti itu sih. Punya kesempatan yang sama, hanya setiap orang itu punya fasenya berbeda-beda, levelnya berbeda-beda, seperti itu. Oke guys, kita lanjut ya. Itu ya bagaimana cara kalian menghadapi situasi, apalagi yang terkadang kalian berada di situasi ini ya, third party atau bersiki-siki, itu nggak mudah ya. Itu meaningnya ya, meaningnya maksud Tuhan dan alam semesta supaya kalian itu paham bahwa ada hal yang perlu dipelajari. Mungkin ada yang kehadiran orang ketiga ya untuk menguatkan kalian supaya kalian move on aja, udah sama aku aja. Ada yang seperti itu, orang ketiga hadir. Ada yang orang ketiga hadir malah tambah ribet dengan kalian, orang ketiganya ya kan, tambah ngerengek, tambah, bisa ada yang seperti itu ya. Memang harus begitu supaya kalian lebih menghargai pasangan resmi. Ada yang seperti itu. Oke, kan amazing kan guys, nggak ada yang sia-sia dalam hidup. Bahkan yang terkadang terlihat oleh kita mata manusia itu hal yang buruk, tapi percayalah, seburuk apapun keadaan pasti ada hikmahnya, ada hal yang perlu kita pelajari. Karena Tuhan itu romantis. Tuhan alam semesta selalu memberikan gift atau hadiah itu bungkusnya melalui kesusahan, masalah, pertengkaran. Nah, misalnya ya, nggak usah pasangan suami istri, kakak beradik berantem rebutan warisan, ya kan? Wah, berantem hebat ya, pukul-pukulan lah, lontar-lontarkan kata, ya kan? Melalui warisan. Nanti kalau sudah ada waktunya satu untuk menyadari, men-trigger, mendoakan, satu akan mencair. Nah, setelah sudah baik kan, akan lebih harmonis hubungan kakak adik, seperti itu. Nah kan, memang harus begitu. Dunia ini untuk pembelajaran, kita semua belajar, bertumbuh. Yang harus naik terus adalah kesadaran dan jiwa kita, ya. Karena di alam keabadian itu betul-betul kesadarannya yang betul-betul sudah tingkat tinggi, ya. Kalau masih manusia gini ya kan, up and down, jatuh bangun, gak apa-apa. Kita melakukan kesalahan, maafkan diri. Orang lain melakukan kesalahan, maafkan, seperti itu. Oke? Tuh di sini ada palm tree, ada stability ya. Jadi ketika kalian sudah paham dengan apa sebuah relationship, pasti kalian akan stabil kehidupan. Oke? Di sini looking at your photo, kalau saya lihat kalian sedang saling merindukan. Ada yang enggak komunikasi sama sekali. Oke. Dan di sini ada clock ya, need time, takes time. Butuh waktu. Heart with a key. Kalau saya lihat ya, dia tahu kunci hatinya ada di kamu, dan begitu juga sebaliknya.
tetapi masih ada yang marah ya, ada the devil di situ. Memang masih ada marah, dan di sini sih, tapi hubungan ini bisa sampai ke jenjang komitmen. Ya, pokoknya pelajari, pesan saya pelajari ya, pelajari situasi hubungannya kalian, bagaimana energi bergerak. Kalau nggak tahu ya tanya orang yang lebih tahu, misalnya personal reading, nanti pasti dikasih tahu ya kan. Energi itu nggak bisa bohong, kita kasih taunya real, dan energi itu ada pergerakan ya guys, seperti itu. Jadi ilmu spiritual itu terkadang mengawal kamu, yang mengawal kalian supaya ini begini loh, sampai sini energi kamu, nah nanti begini ya, tergantung effortnya kamu ya. Dan satu lagi guys, dalam hubungan asmara, ketika kita terlalu berharap atau berambisi ya untuk seseorang atau suatu hubungan, justru alam semesta akan memberikan waktu proses yang agak lama. Tetapi jika kita sudah fokus dengan diri sendiri, tahu kuncinya, fokus dengan diri sendiri, mengikhlaskan dia, surrender. Surrender itu berserah ya, bukan menyerah. Berserah itu lakukan dulu yang terbaik, sebisanya kamu, hasil akhir serahkan Tuhan dan alam semesta. Nah, begitu. Kalau kita sudah bisa di fase seperti itu, hati kita itu magnet luar biasa, karena kita sudah lost. Semua yang aku punya di dunia ini kan milik Tuhan ya, yang aku punya hanyalah waktu ya. Orang yang kita cintai, bapak ibu, keluarga, anak, semua punyanya Tuhan. Sorry guys, iklan. Kita lanjut ya. Jadi ya memang seperti itu. Semua yang kita punya di dunia ini miliknya Tuhan. Kita hanya memiliki waktu ya. Apapun itu, harta, orang yang kita cintai, apalagi hanya pacar, itu kan yang punya Tuhan juga. Ya kita harus berserahkan kepada pemiliknya, seperti itu. Jangan terlalu berambisi. Boleh kita mencintai, misalnya kita fokus dengan dia, mencintai dia, ya sudah. Tapi ada hal, aspek kehidupan lain yang perlu dipikirkan. Misalnya bukan berarti kamu full mencintai dia, semua hati dikasih dia. Ya kamu punya kehidupan, ada kehidupan karir, ada kehidupan kalian bersosialisasi, mungkin ada kalian memikirkan keluarga, ada kalian dengan teman-teman, seperti itu, banyak aspeknya. Ada kalian fokus dengan diri sendiri untuk menatap atau prepare masa depan, ya seperti itu. Jadi kalau menurut saya dalam hubungan ini jangan terlalu berambisi 100%. Pokoknya jangan mencintai pasangan melebihi cinta kita ke Tuhan, juga cinta kita ke diri sendiri. Nomor 1, cintai yang maha kuasa dulu ya. Nomor 2, cintai diri dulu, baru kita akan dengan benar mencintai orang dengan takarannya. Intinya seperti itu. Nggak kemana-mana kok ya, nggak usah dibikin ambisi sangat. Kalau dia jodoh kita, just enjoy the process. Oke guys, pasti akan bersatu. Intinya seperti itu. Oke, saya akan shufflekan. Sebetulnya penyesalan apa sih yang sedang dia rasakan? Oke. Wow, it's not joking. Menyesal loh, sakit hati loh guys, lelah ya, karena dia merasa lelah dengan hubungan ini, kayak prosesnya kok nggak selesai gitu. Penyesalan ya, kehilangan kamu yang wow, kamu tuh unik, jadi dia merasa menyesal kehilangan kehangatan darimu tuh. Penyesalan karena nggak ada orang yang bisa mensupport dia dalam karirnya. Biasanya pagi-pagi kalau komunikasi ada kan, hello darling, hello babe, selamat pagi, sudah sarapan belum, selamat beraktivitas. Nah sekarang dia kehilangan karena memutuskan untuk tidak berkomunikasi dengan kamu. Penyesalannya karena sekarang dia tidak bisa berbagi cerita tentang kesuksesannya dia, dan tunggu waktunya nanti kalau sudah
komunikasi lagi dengan kamu, pasti dia akan ceritakan hal-hal yang membuat kalian bahagia, terutama dalam perkembangan karirnya dia. Tuh, penyesalan karena memang dia merasakan bahwa kamu tuh orang yang serius dengan dia, memiliki passion dengan dia, seperti itu ya. Berarti energi bekerja guys, sangat menyesal dan selalu terbayang karena jauh dari kamu justru membuat dia semakin teringat, seperti itu. Wow, is 9. Ada 9 ya, 9 of emotion. Ya, penyesalannya tuh kenapa hubungan ini sekarang gak stabil seperti dulu, seperti itu. Oke, wow. Ada feeling loss, dia merasa kehilangan kamu ya. Itu dia penyesalannya. Tetapi dia mencoba bersabar dan menyeimbangkan. Wah, ada harapan guys. Ada harapan kalau saya lihat dari energinya ya, karena memang dia tahu ini adalah proses ya. Dia tahu ini adalah proses. Dan kalian juga paham sih ya, pasti dia akan balik lagi. Pasti ada yang intuisinya memiliki seperti itu. Ayo, siapa nih? Ya, makanya prepare. Ketika kalian berada di situasi silent treatment, prepare. Dia juga lagi bertumbuh dalam jiwa. Kamu harus bertumbuh seperti itu. Jangan dibawa galau, bawa happy, bawa cantik, oke? Kita akan lihat lebih deep dari soul journey-nya. Tuh, humor. Ajak diri kamu relax, jangan terlalu tegang. Santai aja gitu. Supaya relationship tetap bertumbuh. Ya, pertumbuhan relationship itu nggak harus romantis terus gitu, enggak. Pertumbuhan relationship melalui trouble, melalui konflik, melalui berantem, melalui kesusahan, seperti itu. Tuh, ada the denial. Kalau saya lihat ya, terkadang kalian menutupi apa yang kalian rasa ya. Ya bagus juga sih, jangan terlalu menampakkan. Mungkin kalian sedang tidak baik-baik dalam hubungan terus diumbar di sosial media, nggak bisa begitu juga. Kadang nggak menyelesaikan masalah, malah energi negatif dikeluarkan, mantul lagi ke kalian, negatif lagi. Energi negatif itu ketika datang, misalnya kalian dalam hubungan bermasalah, pertama kalian harus berdoa mencari solusinya dengan siapa, yang maha kuasa. Kedua, lakukan effort ya, untuk diri sendiri dulu, healing dulu, bersihkan hati, koneksi dengan alam semesta, bikin hati kalian happy. Seperti itu caranya. Terus keluarkan apapun yang kalian rasakan, keluarkan hal-hal yang bahagia saja, seperti itu. Karena itu semua yang ada di badan kamu itu bisa menjadi magnet untuk relationship-nya kamu, termasuk pikiran, hati. Nah, terutama hati, oke? Dan di sini ada disiplin ya. Pokoknya planningkan setiap apa yang kalian inginkan, gratitude. Bersyukurlah ya. Mau situasinya dalam perubahan lebih baik, lebih bagus, pokoknya pelajari, pasti ada hikmahnya di balik itu. Freedom. Ada kebebasan. Berikan kebebasan ke diri sendiri, cara kalian ya, be yourself ya, dan berikan kebebasan pada pasangan, bagaimana dia mengekspresikan cinta ke kamu, oke? The grief, jangan paksa pasangan menjadi seperti yang kamu mau, nggak bisa dong, kan different body, different personality ya. Namanya unconditional love itu menerima apa adanya dia. Mungkin dia cara mengungkapkan perasaannya, bucinnya dia mungkin hanya dengan makan malam yuk, gitu aja dia sudah romantis. Kalau kamu kan bucin, hello sayang, misalnya gitu, pakai bahasa yang lembut. Ada yang bucinnya melalui sentuhan, ada yang perhatian, ada yang dengan cara enjoy moment, itu bahasa cintanya dia, ada yang seperti itu. Nah, harus paham ya, kasih kebebasan ke dia, ke diri kamu, seperti itu. Fokus dengan pembelajaran, jangan fokus dengan masalah ya. Untuk bertumbuh dalam relationship itu harus terima perubahan. Tak kisah itu perubahan yang bikin kamu bahagia atau sedih, tetapi relationship harus bertumbuh ya. Terkadang melalui hal yang
tidak enak, terkadang melalui hal yang enak. Forgiveness dalam proses, kalau kalian merasa saling menyakiti, maafkan. Jangan simpan kesalahan orang ya di hati kita yang rugi. Oke? Saya akan shufflekan untuk lubuk hatinya dia, isi hatinya saat ini ya. Isi hatinya, menginginkan komunikasi kan. Ketahuan kan guys. Udah rindu. Karena ada rindu, missing you tuh ya. Wow. Ada romantic feelingnya di hatinya, itu dia punya rasa romantis. Dan dia akan berusaha apapun yang terjadi, dia akan tetap memperjuangkan ya. Dia akan lakukan apa saja untuk terus maju dalam relationship ini. Keren guys. Tuh, isi hatinya, sedih merindukan kamu. Tuh, sedih, menyakitkan, sakit. Ya, merasa tertusuk hatinya kalau yang cinta segitiga tuh. Tetapi dia bawa to have fun dengan teman-temannya. Tuh, menunggu waktu ya. Menunggu waktu untuk rekonsiliasi hubungan, untuk perbaikan atau kesempatan. Menunggu waktu, dia akan minta kesempatan ke kalian karena betul-betul dia merindukan momen bersama kamu. Engagement keren, ini sangat keren energinya. So it's so beautiful energy ya. So saya akan readingkan untuk zodiak, ada dari elemen tanah Virgo, Capricorn, Taurus, elemen air Cancer, Scorpio, Pisces, elemen udara Gemini, Libra, Aquarius, dan elemen api Aries, Leo, Sagittarius. Dan zodiak yang paling strong untuk readingan kali ini guys, ada Taurus, ada Capricorn, Leo ya, Scorpio, Sagittarius, Pisces. Oke, wah saya kira itu saja zodiak yang paling strong untuk readingan kali ini. Saya harap kalian happy ya, dan semoga readingan ini bermanfaat ya. Paling tidak untuk menyemangati kalian supaya tahu bagaimana cara menghadapi sikap atau situasi relationship-nya kalian yang mungkin sedang tidak mudah dalam pertumbuhannya, seperti itu. Jadi stay cantik, tetap semangat ya. Pokoknya fokusnya dengan diri kalian ya, karena kalau sudah terkoneksi batin berarti jiwa dia ada di kamu. Ketika kamu jadikan diri kamu jiwanya shining, dia akan tertrigger dan akan penasaran. Jiwa kamu akan menjadi magnet bagi dia, seperti itu ya. Slow but sure dan paten, oke? So thank you so much ya guys, kalian sudah selalu setia dan meluangkan waktu untuk mengikuti readingan saya. Dan mohon maaf jika ada kekurangan di dalam penyampaian. Jangan lupa ekspresikan cinta di dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun situasi dan kondisi hidup kita. Oke guys, see you on my next reading. Have a nice day and God bless you always.